Selamat datang kembali di kanal YouTube Wagonesia, tempat nostalgia mobil yang menawan dan layak diperbincangkan. Wow, kita sudah berada di angka 1000 subscriber. Terima kasih, karena sama sekali kami tidak menyangka kanal ini bisa tumbuh cepat seperti ini hanya dalam 4 bulan. Salam tabi untuk semua pecinta mobil dimanapun Anda berada. Kali ini, pembahasan 5 mobil keren memasuki dekade 80-an, kala mobil-mobil Toyota mulai mendominasi pasar dan secara cepat menjadi raja jalanan. Disusul Honda dan merek-merek Jepang lainnya, Toyota meninggalkan merek-merek Eropa yang perlahan mulai tersingkir karena persaingan harga, fitur, dan selera berkendara masyarakat yang telah berubah. Setidaknya ada 3 mobil Toyota yang menguasai daftar mobil keren kali ini, dan 2 lainnya masih titisan perusahaan Jepang yang sejak dekade tersebut menancapkan taringnya sebagai penguasa pasar mobil di Indonesia. Inilah 5 mobil keren di Indonesia pada era 1980-an. Nomor 5, Daihatsu Taft Kebo. Pecinta off-road pasti tahu Daihatsu Taft. Ya, mobil multifungsi rilisan Daihatsu ini menjadi salah satu legenda mobil tangguh di Indonesia dan sangat kondang di dekade 80-an bersama beberapa merek pabrikan lainnya. Daihatsu Taft yang acap kali dijuluki Daihatsu Taft Kebo ini karena badannya yang bongsor memang kelihatan begitu macho dengan 2 pintu saja dan kombinasi 4 jok yang berpadu dengan kap mesin panjang dan atap yang menjulang. Daihatsu Taft memang tangguh dan layak disebut kebo. Betapa tidak? Panjangnya mencapai 3,3 meter dengan lebar 1,46 meter. Tingginya bahkan sampai 1,86 meter. Itu belum jika dimodif lagi dengan shock breaker tinggi atau ban all terrain yang ekstrim. Generasi pertamanya muncul sejak 1974, sementara generasi kedua berkode F20 diproduksi mulai 1977 hingga puncak ketenarannya di 1984. Untuk menopang performanya sebagai mobil segala medan, Taft dipilih karena kekuatan mesinnya mencapai 2800 cc, menghasilkan sampai 75 tenaga kuda dengan torsi 172 Nm. Penggerak rodanya tersebar di keempat roda sehingga medan tinggi dan berbatu pun bisa jadi santapannya. Gahar, suara khas dan geraknya yang stabil. Masuk keluar hutan Kalimantan atau pegunungan di Pasundan, Daihatsu Taft selalu jadi andalan, berani diadu dengan berbagai merek kawakan. Dia lalu jadi bagian dari citra mobil bapak-bapak petualang yang menikmati hidup dengan gengsi dan hobi yang mahal. Daihatsu Taft Kebo, mobil gahar yang senantiasa menawan. Andalan bapak-bapak yang mendambakan wibawa dan pesona ketampanan. Nomor 4, Honda Civic Wonder SB3. Bapak-bapak yang muda dan gaul di zamannya dulu pasti tahu yang namanya Honda Civic Wonder. Betul sekali. Sedan pintu belakang atau hatchback keluaran Honda ini berusaha menyaingi pabrik Toyota dengan mengeluarkan sedan gaya yang terbukti populer selama berdekade-dekade. Honda Civic Wonder yang diterbitkan pada 1984 dengan kode nama SB3 dan SB4 untuk sedan berbuntut ini berhasil merajai mobil sedan sporty karena desainnya yang mudah, ergonomis, dan kekuatan mesinnya yang mumpuni. Meski di awal keluncurannya, Civic masih memakai putaran jendela engkol-engkol dan bukannya power window, beberapa kekurangannya berhasil dikompensasi oleh desain keseluruhannya yang kompak, dinamis, disertai interior yang hitam dan gagah, pendingin udara yang berfungsi dengan baik, serta beberapa fitur lainnya. Bagi bapak-bapak lansia, apatah lagi kaum belia, mengendarai sebuah Civic berarti menjadi satu tingkat lebih kaya dan mudah, gaul, dan mempesona. Civic Wonder SB3 dibekali mesin 1300 cc berkekuatan hingga 71 tenaga kuda, bisa dipacu di jalan aspal hingga kecepatan 160 km per jam. Waktu itu, mobil sedan kecil dengan kecepatan sedemikian tinggi masih langka di pasaran, mengangkat nama Civic sebagai panggilan tipe mobil sedan yang tidak cuma tampan tetapi juga lincah, menantang keberanian pengemudinya untuk beraksi sat-set di jalan-jalan kota. Dalam budaya pop, mobil ini semakin diangkat, bahkan sempat difiturkan di beberapa film televisi, sampai beberapa film layar lebar yang terkenal di dunia hiburan. Perjalanan Civic Wonder hanya terus menanjak dan semakin sohor, hingga pada dekade-dekade berikutnya, generasi-generasi terbaru Civic masih tergolong paling cantik untuk lini sedan sporty untuk siapapun yang ingin merasa terus muda. Nomor 3, Toyota Corolla DX.
Di video sebelumnya kita sudah membahas cikal bakal Toyota Corolla di Indonesia sejak 1966, termasuk sejarah seri-seri awalnya yang menjadi dasar terkenalnya nama Corolla di dekade 70-an hingga sekarang. Setelah seri E10 dan KE20, beberapa seri berikutnya Corolla ditampilkan dengan sudut lebih gagah, bodi yang lebih menarik, namun tetap memegang kuat karakter mahal Corolla, sedan premium yang terjangkau. Salah satu seri yang paling sohor dari keluarga Toyota ini adalah Corolla DX atau kode serinya KE70. Toyota Corolla DX KE70 jadi idaman banyak lelaki dan perempuan yang suka bergaya dengan jendela terbuka dan bergabung dengan lalu lintas kota yang padat. Sejak Corolla dikenal sebagai simbol kekayaan pemilik mobil, Corolla DX menggait pasar penggemar tersendiri, termasuk untuk kaum muda yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan. Keluar dari pabrik Toyota pertama kali pada 1980, Corolla DX langsung disambut hangat masyarakat dan laris manis, memperkuat nama Toyota menjadi merek wajib kendaraan bermotor keluarga Indonesia. Di atas kertas, Corolla DX dibekali mesin baru berkapasitas 1300 cc, 5 percepatan dengan teknologi baru pilihan Toyota. Corolla DX akrab di antara komunitas, pekerja kantoran sampai saudagar perkebunan. Ciri khas Corolla DX membuatnya mempesona. Salah satunya adalah bentuk lampu depannya yang membulat, mengisi bidang depan yang menyambung. Belum ada motif grill yang kita kenal sekarang, melainkan hanya lubang udara berisi, yang jadi ciri khas selama bertahun-tahun. Interiornya khas premium Toyota, dengan paduan dashboard plastik berkontur dan jok yang ergonomis. Seperti kebanyakan sedan dan coupe di masa itu, spion Corolla tersemat bak tanduk di bagian fender depan, sementara lampu belakangnya mengotak dengan motif garis yang sohor itu. Sampai sekarang, para kolektor masih memburu Corolla DX sebagai salah satu mobil retro kesayangan yang bernilai tinggi. Banyak juga pemilik yang memilih restorasi luar dalam dan lalu menunggu nilai investasinya naik lebih tinggi lagi. Apakah hari ini Anda masih bisa menemukan Corolla DX? Beruntunglah Anda, karena itu merupakan bagian dari sejarah penting mobil di Indonesia. Nomor 2, Toyota Kijang Super. Bukti bahwa Toyota paling berjaya mulai tahun 1980-an sudah bisa dilihat dari permintaan akan Toyota Kijang sejak keluarnya ke pasaran di tahun 1977. Setelah populer dengan Kijang buaya khas kendaraan niaga, Toyota lalu mengembangkan Kijang untuk pasar Indonesia yang mulai bergeser memerlukan kendaraan untuk keperluan keluarga. Kemudian lahirlah generasi ketiga Toyota Kijang bertajuk Kijang Super. Salah satu mobil paling terkenal sepanjang masa. Toyota Kijang Super menggelinding pertama kali pada 1986, menyusul kesuksesan Kijang Buaya sebagai generasi 1 dan Kijang Doyok generasi kedua. Perubahan paling mencolok untuk generasi ketiga Kijang ini bisa dilihat dari kontur bodinya yang tidak lagi mengotak atau menyiku di sudut-sudutnya, tetapi mulai membulat dan halus. Meski identitas bodi kaleng Kijang bawaan generasi kedua masih kentara dan khas, kebutuhan angkutan minimal 7 penumpang membuat pasar MPV di Indonesia bergejolak, dan Kijang Super memimpin paling di depan. Kabinnya lega, jendelanya terang, ruang-ruang bodinya termanfaatkan dengan begitu hemat. Hampir tidak ada jengkal ruang interiornya yang tidak bisa dipergunakan, termasuk bagian bagasi belakang yang begitu lega. Inilah yang merupakan hasil pengembangan tim riset Toyota Indonesia yang mulai memasang teknologi canggih dan sedang naik daun pada masa itu, termasuk dalam hal bentuk bodi yang fully press dan pengurangan bobot mulai teknik pengecatan minim dempul. Lalu pada 1995 lahir Kijang Super 1500cc dan 1800cc untuk varian tertinggi. Kijang Super kemudian menjadi penanda bagi Toyota merajai pasar mobil di Indonesia dengan menjual hampir 1 juta unit hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Di jalan-jalan kota, Kijang Super adalah pertanda kemakmuran. Di tengah-tengah fenomena sosial keluarga Indonesia yang semakin ramai dengan banyak anak dan keponakan, hadirnya Kijang Super ibarat jawaban akan kebutuhan harian banyak keluarga untuk moda angkutan yang tidak hanya muat banyak, tetapi juga minim perawatan. Kijang menjadi tolok ukur terkenalnya Toyota sebagai mobil tahan banting yang awet, dapat diandalkan, dan tentunya berbiaya murah. Tidak heran kalau Toyota Kijang bisa bertahan hingga dekade-dekade ini, masih disegani sebagai kakak tertua dari perjalanan sejarah model MPV di Indonesia. Nomor 1, Toyota Land Cruiser FJ40.
Land Cruiser milik Toyota terus merajai pasar kendaraan multifungsi sampai setidaknya 2 dekade berikutnya, terutama dengan seri Land Cruiser BJ dan FJ yang tersohor itu. Sebetulnya Toyota Land Cruiser FJ40 sudah berhenti produksi pada 1984 setelah mengalami revolusi penting pada dekade 70-an. Pun begitu, pada era 80-an, ketenaran FJ40 semakin menjadi-jadi karena diadopsi ke banyak lapisan kehidupan masyarakat di Indonesia. Mobil penculik, begitu mobil ini dijuluki, lantaran kerap muncul di film-film atau serial televisi yang menggambarkannya sebagai kendaraan para kriminal atau tokoh antagonis. Walau sejujurnya, pesona mobil yang dijuluki juga hardtop ini jauh lebih penting dan mentereng. FJ40 terkenal bukan karena cerita pop yang melatarinya, tetapi juga secara intrinsik memang mengandung banyak keunggulan mobil yang bisa dipakai di segala medan. Diandalkan untuk kegiatan keras, tetapi juga sangat tampan jika dinilai secara visual. Sejak dibawa pemerintah dari perjalanannya ke Jepang pada dekade 60-an, Toyota Land Cruiser FJ40 sangat cepat diterima dan diadopsi menjadi mobil wajib orang kaya yang mencintai kegiatan lapangan ketika itu. Tambang, kebun kelapa sawit, pabrik semen, juragan kayu, bisnis apapun yang Anda miliki di era 70-an dan 80-an, FJ40 adalah kendaraan bergengsi untuk Anda punyai. Di dunia militer, mobil ini diperkenalkan oleh Resimen Cakrabirawa, kelompok elit di Angkatan Bersenjata Republik yang tugasnya adalah melindungi presiden di zaman pemerintahan Soekarno. Waktu itu, penggunaannya terbatas di kalangan militer saja, sebelum akhirnya izin dikeluarkan kepada PT Gaya Motor, anak perusahaan Astra ketika itu, untuk memproduksi hardtop ini di Tanjung Priok, Jakarta. Lalu begitulah, varian FJ40 hardtop dan atap kanvas semakin merebak pesonanya di penjuru negeri. Suaranya yang gahar, tampangnya yang ganas, dan pembawaannya yang tegas membuat FJ40 jadi tunggangan pertanda Anda adalah seorang yang percaya diri dan layak disegani. Gaharnya FJ40 tidak hanya tampang, tetapi juga mesin penggerak. Jarang ada mobil berkapasitas mesin sampai 3800 cc waktu itu. Bisa mengeluarkan sampai 93 tenaga kuda, dan meski badannya kotak tinggi, bisa digeber sampai 140 km per jam. Kaki-kakinya yang tinggi dan kokoh pun sering jadi andalan untuk menarik mobil, menggandeng genset, mengangkut perahu karet, sampai mendorong tiang di proyek-proyek konstruksi. Bisa dibilang, bahkan setelah produksinya terhenti, FJ40 termasuk satu dari sedikit mobil yang masih banyak dipakai hari ini. Komunitas pecinta alam, reuni militer atau pecinta off-road pada umumnya masih mencintai Toyota Land Cruiser FJ40 sebagai kendaraan buas andalan mereka menembus segala medan. Ini yang membuat legendanya terus berkibar, tak lekang usia, dan malahan semakin mempesona dengan harga jualnya yang tergolong masih sangat tinggi. Toyota Land Cruiser FJ40 juara mobil keren yang berkuasa bahkan di era 80-an. Itulah 5 mobil paling keren di Indonesia di era 1980-an, setidaknya menurut catatan kami. Jika Anda punya ide mobil lain yang seharusnya masuk daftar ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas mobil-mobil di era lebih baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan mencet tombol jempol ke atas, dan adalah gratis jika Anda turut mendukung kanal ini dengan mencet tombol subscribe, agar kanal ini senantiasa berkembang dan kita bisa berbagi lebih banyak pengetahuan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.